Halo sebelumnya, perkenalkan nama saya Agar Nimo dengan NIM 3616031. Saya adalah prodi pendidikan kimia. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi PhemLab, dan di sini saya akan mempraktikkan bagaimana praktikum mengenai generic lab. Caranya yaitu jika kita sudah masuk dalam aplikasi ini, kita langsung saja ke pojok kiri bagian atas yaitu new. Di sini muncul beberapa praktikum. Kita pilih yang generic lab dan klik OK. Di sini adalah introduction, yaitu pengetahuan awal tentang praktikum ini. Kemudian ada prosedur, yaitu langkah-langkah atau step-step dalam melakukan praktikum ini. Kita langsung saja ke yang pertama. Step yang pertama yaitu menuang atau mendekantasi. Sini saya contohkan menggunakan toolbar atau menu-menu yang ada. Sini saya contohkan yaitu sini saya pilih tools yaitu Erlenmeyer. Kemudian pada Erlenmeyer ini kita isi dengan air. Untuk pengisian airnya bisa dilakukan dengan cara klik Erlenmeyer kemudian ke H2O. Untuk penuangannya bisa dilakukan dengan cara pilih Watch Glass. Kemudian kita klik Erlenmeyer tersebut, lalu kita ke pour. Kemudian untuk penuangannya juga bisa dilakukan dengan cara kita klik Erlenmeyer tersebut, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih pour. Itu saja penjelasan bagian dari proses menuang atau mendekantasi. Lalu kita hapus. Yang berikutnya adalah pemanasan. Sama seperti memanaskan suatu benda dengan pembakar bunsen. Sini saya contohkan. Di sini contohnya kita pilih gelas beker. Kemudian pada gelas beker ini kita isi dengan air. Setelah itu kita melakukan pemanasan. Bisa kita memilih pembakar bunsen ini di atas tools. Untuk pembakar bunsen ini juga bisa didapatkan dengan cara klik kanan lalu pilih bunsen. Yang ketiga bisa dilakukan dengan cara ke equipment lalu pilih bunsen. Itu saja penjelasan bagian mengenai proses pemanasan. Selanjutnya kita hapus. Selanjutnya yaitu titrasi. Di sini kotak dialog titrasi akan terbuka ketika buret ditambahkan. Contohnya sini saya contohkan kita memilih buret di tools bagian atas, pilih buret. Di sini sudah muncul dialog boxnya. Bagian kiri ini akan menjalankan titrasi, sedangkan yang bagian kanan menjalankan titrasi, bagian kiri akan menghentikan proses titrasi. Nah, bagian volume ini contohnya adalah jika kita mengisi buret ini dengan air, contohnya adalah 20 ml. Lalu kita klik OK. Dengan sendirinya air terisi pada buret dan volumenya langsung pada dialog ini. Ketika kita mengklik buret tersebut dan kita mau menambahkan buret tidak bisa ditambahkan lagi karena kita sudah mengklik buret tersebut. Tetapi jika kita pilih equipment, kemudian kita pilih buret akan muncul, tetapi kotak dialog box ini hanya muncul satu kali. Ini saja penjelasan mengenai bagian titrasi. Kita langsung menghapusnya. Yang berikutnya adalah mengenai proses penambahan bahan kimia. Contohnya adalah
Kita menggunakan Erlenmeyer untuk menambahkan bahan kimia. Bisa kita lakukan dengan cara klik Erlenmeyer, chemicals, all chemicals. Di sini muncul beberapa senyawa yang bisa ditambahkan, contohnya seperti H2O. Kemudian kita pilih volumenya itu 30, lalu kita klik OK, dan dengan sendirinya bahan kimia tersebut sudah ada dalam Erlenmeyer tersebut. Untuk penambahan bahan kimianya juga bisa dilakukan dengan cara klik pada Erlenmeyer, lalu klik kanan, jadi kita bisa pilih, contohnya adalah water. Lalu sini contohnya volumenya ada 50 ml. Bisa juga dilakukan dengan cara klik Erlenmeyer. Itu saja bagian penjelasan bagian mengenai penambahan bahan kimia. Kita blok lalu kita cut. Selanjutnya adalah penambahan air, yaitu dengan cara contohnya adalah gelas beker. Untuk menambahkan air bisa dilakukan dengan cara yang pertama, klik beker, kemudian langsung ke H2O. Cara yang kedua bisa dilakukan dengan cara klik beker, lalu klik kanan, lalu pilih water. Di sini 40 ml, dan klik OK. Bisa juga dilakukan dengan cara klik Erlenmeyer, lalu pilih chemicals, all chemicals, pilih H2O, lalu pilih 20, lalu klik OK. Untuk tombol toolbar pada H2O ini ada juga air dingin yang bisa ditambahkan ke dalam gelas beker ini. Nah, kita pilih aktifkan air dan beker tersebut, lalu kita pilih H2O, lalu pilih add ice water. Contohnya seperti ini, klik Erlenmeyer, lalu kita tambahkan air es. Kita langsung tambahkan. Ini sudah muncul. Tetapi kotak dialog ini dia hanya menambahkan air dalam jumlah tertentu. Dia hanya menambahkan air secara bertahap seperti ini. Contohnya ini. Begitu saja penjelasan mengenai penambahan air. Kita langsung hapus. Selanjutnya yaitu kita langsung lanjut ke bagian yang berikutnya. Yaitu mengaduk dengan batang pengaduk. Contohnya adalah saat kita mengaduk larutan, contohnya ada saya memilih gelas beker, kemudian gelas beker ini kita isi dengan air. Untuk pengadukannya kita bisa klik gelas beker, kemudian kita pilih pengaduk pada tools yang ada di atas. Untuk mendapatkan pengaduk juga bisa dapatkan dengan cara klik gelas beker, kemudian klik kanan, lalu kita pilih stirring rod. Bisa juga dilakukan dengan cara, untuk batang pengaduknya bisa dapatkan dengan cara ke equipment, lalu cari stirring rod. Equipment stirring rod. Maka akan ada pengadukan.
batang pengaduk ini akan tetap berada pada wadah ini selama beberapa saat. Untuk menghapusnya, kita bisa memilih kembali batang pengaduk ini. Itu saja bagian penjelasan mengenai mengaduk dengan batang pengaduk. Langsung hapus. Kemudian bagian selanjutnya yaitu berat sampel SWOT. Untuk mendapatkan beratnya, contohnya adalah ketika lalu kita gunakan Erlenmeyer, kemudian Wattsklar. Ini kita isi Erlenmeyer tersebut dengan air, kemudian kita tuang. Setelah menuang, untuk mengetahui berat dari air ini, kita langsung aktifkan, kemudian kita ke show weight. Di sini sudah muncul beratnya. Bisa juga dilakukan dengan aktifkan lalu klik kanan lalu cari show weight. Itu saja penjelasan saya mengenai berat sampel, langsung menghapusnya. Langkah bagian selanjutnya yaitu penyaringan. Corong magnet dapat ditambahkan ke labu Erlenmeyer untuk penyaringan dengan terlebih dahulu. Contohnya adalah untuk melakukan penyaringan, bisa saja kita lakukan dengan cara memilih Erlenmeyer, lalu klik Erlenmeyer, lalu pilih Etremov-Wagner, lalu muncul corong. Bisa juga dilakukan dengan cara langsung memilih Erlenmeyer yang sudah ada corong. Bisa juga dilakukan dengan klik kanan. Bisa juga dilakukan dengan cara untuk mendapatkan penyaringannya, pilih Erlenmeyer, kemudian klik kanan, lalu tutup Wagner kanan. Untuk menghapus corong ini bisa kita lakukan dengan cara klik atau aktifkan Erlenmeyer tersebut, lalu kita klik kembali Etremov-Wagner, lalu corongnya akan hilang. Itu lakukan hal yang sama untuk menghapus corong. Itu saja penjelasan saya mengenai bagian dari penyaringan. Demikian penjelasan saya mengenai praktikum mengenai Regenerate Lab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bagi teman-teman ingin belajar, semoga membantu. Sekian dan terima kasih.